Atau sebuah kasus, ada seorang suami meninggalkan istrinya selama 20 tahun. Subhanallah. Tanpa ada kejelasan. Proses firaq. Saya sering ngobrol sama istri di rumah. Terkadang sering nggak sengaja nyambung pada perkara-perkara yang berhubungan dengan teman atau orang yang kita kenal. Apakah itu termasuk ghibah? وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Manakah yang lebih utama sebagai penuntut ilmu namun belum mampu berdakwah, atau seorang yang mempunyai jiwa semangat berdakwah namun dengan ilmu yang kita ketahui minim ilmunya? Yang menuntut ilmu, dakwah ini sebuah kewajiban, tugas. Dai pertama di muka bumi ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi berdakwah dengan apa? Ala basiratin, di atas basirah. Basirah itu termasuk ilmu minal kitab wa sunnah. Dakwah ini ibadah. Apa yang antum mau dakwahkan tak tahu ilmu? Dakwah ila dhalal nanti. Dakwahnya ila sesat nanti. Ya kan? Nah iya. Dakwah malah Masya Allah. Tapi dakwah apa antum nanti? Ya. Kalau Rasulullah mengatakan baligh anni walau ayat, dia menjadi seorang tablik. Bukan maksudnya berkata tablik loh ya. Orang yang menyampaikan, Nabi mengatakan baligh anni, sampaikan dariku walau ayat, satu ayat. Artinya kalau antum ngerti ayat itu yang antum mempelajari, baru antum sampaikan. Bukan langsung main istilah ya bunda semangat. Bukan. Ya, bukan itu. Tapi bahwa al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu harus didahulukan sebelum orang berbicara, beramal. Dakwah kadang-kadang dengan ucapan, dakwah kadang-kadang dengan hal, ya enggak? Nah. Ya, tapi semangat. Ya tadi. Ya, jangan semangat saja. Harus tahu ilmunya. Basirah di situ samping antum tahu dalilnya. Kadang antum juga harus tahu tentang apa? Kondisi orang mad'u yang antum dakwai. Bukan main sikat aja. Antum kromo katanya. Tidak bisa. Ya, Nabi mengatakan apa? Inzilun nas manazilahu. Posisikan manusia sesuai pada tempatnya. Ajak bicara manusia sesuai dengan kadar kemampuan dia. Itu dakwah. Ya, dengan ilmu. Maka oleh sebab itu berbahaya. Karena kalau antum seorang dai tanpa model ilmu, ya bahaya nanti. Dan ini tanda-tanda kiamat nanti. Dan Nabi memberitakan demikian. Tatkala Allah itu mencabut ilmu di muka bumi ini dari hamba ini, tidak serta-merta Allah cabut. Tapi apa? Dengan apa? Wafatkan para ulama. Nah ini, jadi wafatnya ulama itu musibah yang besar. Musibah. Kenapa? Idza lam yubqi aliman ittakhadhan nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftu bi ilmin fadallu wa adallu. Kalau sudah tidak ada lagi ulama, ada orang tanya kepada dia, ini bagaimana hukumnya, ini bagaimana, ini syirik atau tidak, kemudian demikian, maka dia berfatwa dengan tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Dia lo sesat, menyesatkan orang lain. Ya, sekali lagi belajar, antum ingin sampaikan apa yang antum tahu ilmunya. Nah, jadi seperti itu. Sama kita berdakwah dengan keluarga kita, dakwah kepada istri kita dan yang lainnya, semua dengan ilmu. Termasuk dalam kita berumah tangga juga dengan ilmu. Itu penting kan? Ada ilmunya. Ya kan? Nah, supaya apa? Kita tahu antara kewajiban dan hak. Nah, mana yang lebih dulu, ikhtiar atau tawakal? Yang didahulukan, ya ditanamkan keimanannya dulu. Hidup ini harus
jelas prinsipnya, keyakinannya, imannya. Dalam hal apa? Kan begitu. Antum ini kasih hidup sama Allah, pernah minta? Ya, antum nggak pernah minta, dikasih sama Allah hidup. Ya kan? Fasilitas Allah kasih. Cuma di sana ada perintah seseorang itu ternyata apa-apa yang Allah sudah berikan itu ada sebab-sebab, itu ada sebab. Harus diusahakan. Manusia di dunia ingin dapat bahagia, ya enggak? Ya akhirat juga begitu. Maka oleh sebab itu, tapi jangan salah pemahamannya. Mestinya yang cari kebahagiaan yang sebenarnya, yang hakikatnya di akhirat. Di dunia sesuatu yang nisbi, sesuatu apa ya? Yang relatif. Maka oleh sebab itu Allah katakan apa? Wabtaghi fima atakallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebaikan kalian apa untuk kehidupan apa? Akhirat. Tapi jangan lupa nasib bagianmu di dunia ini. Ya kan? Jadi seperti itu. Nah, adapun kemudian kewajiban seseorang hidup apa? Beribadah. Diperintah untuk ibadah, mengabdi kepada Allah. Ya kan? Nah, itu yang harus difahami lebih dulu. Sehingga semua aktivitas yang mestinya dia lakukan itu sebenarnya ibadah. Nah, ini semua tergantung pada ilmu dan keyakinan dia. Ya kan? Nah, kemudian karena memang rezeki itu harus dicari, tak mungkin rezeki jatuh dari langit walaupun dicatat oleh Allah. Cuma Allah katakan apa? Ya, Allah sebutkan di sana, apabila kalian telah menunaikan salat Jumat, fa idza qudiyatis salat fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Terus apa? Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Setelah kamu sholat Jumat, kalau memang hari Jumat dipanggil, idza nudiyatis shalah yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya, cepat-cepat tinggalkan semua yang bersifat duniawi menuju Allah, ya kan? Kalau udah selesai, balik lagi bertebaran mencari fadlul karunia Allah. Tapi ingat, tetap ingat kepada Allah, banyak ingat agar kalian beruntung. Maka dari sisi ini, barakallahu fikum, yang pertama perbaiki iman, dan kemudian ikhtiar tetap dijalani. Nggak mungkin orang tawakal saja, wis nggak tahu dah ini dapat berapa tuh, nggak ngerti, nggak bisa kan, tetap usaha kan, cari kan. Adapun berapa jatahnya, ya udah ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Berusaha memilih yang baik. Setelah itu tawakal kepada Allah. Nah, iya. Bagaimana hukumnya jika suami atau sebuah kasus ada seorang suami meninggalkan istrinya selama 20 tahun. Subhanallah. Tanpa ada kejelasan. Proses firaq, proses talak. Subhanallah. Apakah masih terjadi hubungan suami istri atau sudah tidak ada lagi hubungan lagi, yakni hubungan lagi dan tidak memberi nafkah selama 20 tahun? Nah, maka kalau di dalam syariat Islam, akdun nikah itu disebutkan apa? Mitsaqan ghalidha. Ikatan janji yang besar di hadapan Allah. Maka nggak boleh main-main. Tatkala seseorang yang tadinya bukan mahram kita, tidak halal buat kita, menjadi halal dengan perjanjian Allah. Ya, bi amanillah, bi kalimatillah. Dengan jaminan Allah, dengan kalimat Allah. Maka oleh sebab itu Rasulullah ingatkan, fattaqullah wattaqun nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Maka takutlah kepada Allah dan wanita, istri-istri kalian. Kenapa? Karena kalian
mengambil dia, artinya menjadikan istri. Tadinya kan bukan, gak ada hubungan, jadinya haram. Itu dengan jaminan Allah. Dan kalian halalkan farji dia, itu dengan kalimat Allah. Nah, oleh sebab itu, al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim di atas syarat-syarat itu. Memang khafifatun fil lisan, fathaqilatun 'alal mizan. Ringan untuk diucapkan kan, tapi berat dalam timbangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Nah, kalau memang sudah diikat namanya awanun, dia itu sudah menjadi tawanan kalian. Tetap diikat kalau memang belum ada proses, belum ada jelas. Lebih-lebih kalau itu nikah di atas resmi pemerintah. Jadi kalau selama memang belum ada proses, tetap masih ada ikatan. Nah, dalam sisi ini yang zalim suami posisi seperti ini, dan kita cari apa sebabnya, ya. Nah, kalau memang yang demikian posisinya, artinya memang belum ada proses dan sama-sama artinya dia bersabar, ya tetap. Seandainya suami nanti pulang, tetap menjadi suami dia, tetap. Adapun dia tidak beri nafkah ini, ya dia zalim. Urusan dia kepada Allah Taala nanti. Jika kemudian istrinya kemudian memberi maaf, beda lagi urusannya. Ya, kedzaliman itu tetap. Nah, tapi secara ikatan masih beda. Kalau pemerintah kita Indonesia biasanya kalau di dalam prosesi akad nikah itu ada namanya sighat ta'liq. Tapi kadang kita memang bukan sunnah. Kalau memang dia seorang muslim mukmin, niat nikahnya memang benar ibadah kepada Allah, tidak perlu lagi itu dibaca. Karena sighat ta'liq artinya apa? Itu sebuah patokan yang akan terkait di situ. Sehingga kalau antum ucapkan nanti, seandainya antum nanti zalim, seandainya antum tidak beri nafkah selama 6 bulan, dan istri mengadukan kepada hakim, dia membayar uang 1.000 maksud saya, maka itu diterima talak, jatuh 1 talak. Itu kalau pakai sighat ta'liq. Kalau selama tidak, ya tidak. Tapi ini suami yang zalim, ya. Nah, jadi jangan sampai kemudian ibaratnya sudah terputus lagi, harus diurus. Ya, kalaupun memang kemudian dianggap sudah gak ada nafkah, berarti ini boleh apa enggak seorang istri tadi dia meminta firak? Itu hak dia. Ya. Kenapa? Karena suami nusyus. Nusyus itu bukan dari istri saja. Suami pun nusyus nih. Artinya apa? Zalim kepada istri. Dan di sini makanya seorang istri ini berat sebenarnya. Makanya seorang wali jangan gampang-gampang mencarikan seorang yang akan dijadikan pengganti anak dia untuk menjadi tanggung jawab, memenuhi tanggung jawab tadi. Karena masalahnya di situ. Kasihan. Nah, kalau istri suaminya soleh, masya Allah, diarahkan, masya Allah, sehingga akan menjadi baiti jannati. Sehingga bukan dalam sebuah rumah tangga nggak ada masalah, tetapi barakallahu fikum pasti apa? Terjadi. Yang namanya hidup, kita dan dia berlatar belakang yang beda. Yang namanya masalah itu kadang-kadang macam-macam. Kadang-kadang masalah kecil besar. Belum lagi kalau syaitan niupi lagi. Ya, namanya kalau sudah keluarga itu yang tenang, bahagia, syaitan tidak suka. Sehingga ada aja masalahnya. Masalahnya gampang. Kadang-kadang kita ingin dibuatin asyahi atau kahwa, istri lupa. Bukan gula tapi, bukan sugar tapi apa? Milah, garam. Subhanallah. Coba. Padahal nggak ada niat sengaja, tapi kita dasar sudah sudah ada masalah, langsung saja dandak. Lisan kita ucapin ndak la haula wala quwwata illa billah. Padahal itu kesalahan yang bukan karena sengaja. Kenapa kita ngasih uzur? Kenapa kita nggak tanazul? Emangnya hanya istri itu yang salah? Emang yang tidak pernah salah? Nah ini, kalau ego dan ego, akhirnya ya seperti ini. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan keluarga yang sakinah wa rahmah, maka mesti kita harus bangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalamnya adanya ilmu, saling mengingatkan, saling negur dan semisalnya yang kita ada kekurangan dan semua. Allah. Ketika sholat dengan niat ikhlas, tiba-tiba terbesit riya. Karena kita ketahui riya adalah syirik asghar. Bagaimana cara menghilangkan perasaan riya tersebut? Tadinya ikhlas, riya.
Kalau riya itu terus membawa dia sampai akhir, ya ini bahaya salat dia. Ya, yang namanya manusia kadang seperti itu, ya kan? Jadi kalau itu terbesit berarti itu datangnya dari syaitan. Segera dia berlindung kepada Allah Taala dan hilangkan, kembalikan kembali. Saya salat hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Bukan untuk apa? Linnas, lisahib, ya, lizaujah, bukan itu. Segera dihilangkan. Ya, itu adalah apa yang dimasukkan oleh syaitan, namanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, sehingga para ulama kalau asalnya ikhlas, tiba-tiba ada riya dan dia berusaha untuk menyembuhkannya, menghilangkannya, maka insyaallah tetap ibadahnya diterima oleh Allah Taala. Tapi apabila riya itu yang menguasai dan bahkan itu yang mendominasi, maka ibadah dia tidak ada manfaatnya di sisi Allah Taala. Wallahu a'lam. Itu dulu insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering ngobrol sama istri di rumah. Terkadang sering nggak sengaja nyambung pada perkara-perkara yang berhubungan dengan teman atau orang yang kita kenal. Apakah itu termasuk ghibah? Lah, kalau kita ngobrol sama istri kita, ngobrol teman itu ngobrol kebaikan, bukan kejelekan, kekurangan aib dia, ya tidak masuk ghibah. Karena definisi ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Artinya kalian menyebut aib kekurangan saudara kalian, apa yang dia tidak suka. Ingat, dzikruka akhaka bima yakrah. Kalian menyebut saudara, teman, keluarga kalian yang dia tidak suka. Itu dalam kategori ghibah. Adapun sebenarnya ghibah ini tetap hukum asalnya dosa besar. Ya, akan digambarkan oleh Allah seperti apa memakan daging saudara kalian setelah dia menjadi bangkai, artinya meninggal. Seakan-akan seperti itu. Tentu kita nggak suka, tidak mau. Ya, nah, dan tentang ghibah ini pernah kan? Aisyah pun juga pernah di depan Rasul membicarakan tentang istri yang lain. Rasul mengatakan apa? Seandainya lisanmu itu dicampur dengan air laut, maka air laut ini akan keruh. Artinya air laut ini akan tercemar. Subhanallah. Sampai begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk, kecuali kalau memang karena kita laporkan untuk meminta nasihat agar orang itu tidak terkena, karena itu bentuk sebagai tahdzir, beda lagi urusannya. Ya. Nah, jadi hati-hati kalau itu berupa kebaikan, kita ingin ibrah, tidak ada masalah. Tapi kalau itu kejelekan, keburukan, maka ditahan, segera istighfar kepada Allah. Jangan tambah bablas ya. Asik nanti. Sampai malam kuat nanti. Anda pernah membaca nukilan perkataan seorang ulama yang mengatakan bahwa musibah yang terjadi seperti gempa, banjir, dan lainnya dengan sebutan bencana alam bisa masuk ke dalam syirik asghar. Berkat demikian? Iya, bisa jadi. Kalau memang musibah itu dinisbatkan kepada alam, sementara itu kan dengan takdir Allah. Hati-hati, ya benar. Tanpa antum nukilan para ulama, ya jelas. Berarti ini ucapannya orang tidak punya agama, ya tidak ada iman. Kan apa bedanya orang yang ini kan karena alam, ini karena alam. Subhanallah, hati-hati. Ya, qadarullah masyafa'al.
takdir Allah dan apa yang Allah perbuat. Semua terjadi. Apakah yang menimpa musibah itu yang ada pada diri kita, apa yang ada di langit dan di bumi, maka semua itu telah dicatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Bukan tiba-tiba, bukan karena ini ya. Nah, itu hanya sebab banjir, karena mungkin tidak memperhatikan sampah dan sebagainya, itu hanya sebab saja. Itu masalahnya adalah takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, apa yang harus saya lakukan sebelum mendapat hidayah? Sering melok-molok syariat Islam seperti wanita bercadar, menggunjing tetangga yang bercelana cingkrang, yang berjenggot, mau minta maaf tapi tidak tahu. Tapi ya kita taubat kepada Allah Taala. Karena syariat Allah adalah taubatan nasuha. Karena ini masalahnya, ya bisa jadi orang itu tersinggung, tapi itu kan syariat Allah. Beda kalau kita ngambil haknya dia, harus dikembalikan. Ya, adapun orang yang tidak jelas, ya udah kita minta tolong kepada Allah Taala. Karena ini hubungannya syariat Allah. Taubatan nasuha. Bagaimana hukumnya jika kita habis wudhu dan hendak menunaikan sholat, tiba-tiba anak kita buang air besar dan minta untuk dibersihkan? Apakah batal wudhu kita jika kita membersihkannya? Nah, ini memang disebutkan tentang sebagaimana apakah termasuk pembatal wudhu seseorang menyentuh kemaluannya atau menyentuh kemaluan orang lain. Maka fihi khilaf, ada perbedaan pendapat. Adapun apa yang saya pegangi dengan dalil tentu termasuk Syekh bin Baz, beberapa masyayikh yang lain, ya menyentuh kemaluan beda ya kalau hanya sekedar menyentuh. Tapi kalau karena memang sengaja menyentuh, artinya membersihkan dan semisalnya, ya batal. Nah, maka berarti kepada orang lain sebagaimana dzubur termasuk. Nah, jadi ya sebaiknya berwudu kembali. Walaupun ada berpendapat tidak batal. Tapi kenapa? Ya kita bersentuhan dengan termasuk najis, demikian pula apa? Ya tadi alat dubur, ya itu termasuk apa? Membatalkan wudu. Nah, itu yang saya pegangi. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika seorang wanita selesai haidnya ternyata dalam waktu subuh terhenti, tapi baru menyadari waktu duha? Apakah tetap sholat subuh? Dalam kondisi yang seperti ini, yaitu tanpa unsur sengaja, maka dia tetap sholat subuh. Segera dia mandi. Maka diibaratkan orang, ya Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Karena lupa, ya karena kesalahan, tidak ada unsur sengaja. Ya, orang yang lalai, orang yang lupa, jadi seperti itu. Ya, kalau posisi seperti ini. Tapi kalau sudah tahu sengaja, ya harus taubat. Sholat juga tetap dijalankan, tapi yang terpenting adalah taubat dan nasuha. Kenapa? Ya dia ibaratnya menyepelekan. Sudah tahu, tidak segera. Makanya ummahat ya pasti lebih tahu bagaimana siklus haid dia. Maka itu juga diperhatikan, karena apa? Itu urusan dengan ketaatan kepada Allah. Kalian saja sudah disebut kurang akal, kurang agama, jangan sampai kita lebih lengah lagi, gitu ya. Jadi pertanyaan posisi seperti ini, maka dia tetap segera mandi dan tetap sholat subuh. Nah, kaifiyah untuk sholat jamak qashar. Jamak qashar. Nah, untuk sholat jamak qashar
Baik. Jamak artinya mengumpulkan 2 waktu. Yang tadinya 2 waktu. Duhur dengan asar atau asar dengan duhur. Bisa mengawalkan waktu yang akhir diawalkan. Maksudnya sholat yang kedua, bisa juga sholat yang awal diakhirkan. Bisa duhur dibawa ke asar atau asar dibawa ke duhur diawalkan. Adapun qasar meringkas. Yang tadi 4 rakaat jadi 2. Apa bisa kita lakukan dengan jeda waktu? Persyaratan qasar harus musafir. Persyaratan qasar harus musafir. Kalau jamak tidak ada persyaratan harus safar. Orang misalkan karena sakit, demam tinggi, ya, tidak apa-apa dia jamak sholat. Karena dia butuh hajat dia. Karena kalau nanti dia isya dia bisa menjaga, dia khawatir dengan kebablasan, tidak apa-apa. Jadi maghrib 3, 4. Karena jamak bukan, karena nggak safar, sehingga cukup hanya dijamak saja. Ya, bahkan kalau wanita yang istikhadah boleh melakukan jamak suri, bukan jamak hakiki. Apa itu jamak suri? Antara waktu duhur sudah hampir habis, mendekati asar. Duhur dia tunaikan langsung di asar. Kenapa? Dia istirahat posisinya. Orang yang sakit mungkin kondisi ini, nah, mengapa menguruskan seperti itu? Dan itu dibolehkan di syariat. Nah, ya, jadi sekali lagi, kalau qasar harus safar, kalau jamak tidak harus. Ya. Karena Rasulullah SAW juga pernah memang disebutkan dalam hadis, beliau pernah menjamak bukan karena hujan, bukan karena safar. Nah, jadi mungkin saja waktu yang sangat emergensi. Bisa jadi sama sekali kita nggak bisa izin karena mungkin meeting atau mungkin karena di kantor. Ya, acaranya sebelum duhur dan ternyata bablas, nggak ada kesempatan karena begitu penting. Nggak mengapa, karena dalam kondisi yang itu kita karena memang nggak bisa, dan itu yang sangat apa istilahnya, pembahasan yang betul-betul itu penting dalam kondisi, tapi nggak boleh sering-sering. Itu jamak. Nah, pertanyaannya, boleh enggak jamak dan qasar bisa dilakukan dengan jeda waktu? Misal kita jamaah sholat zuhur, kemudian setelah setengah jam baru kita ingin menjamak sholat asar. Apakah bisa kita lakukan seperti itu? Atau harus langsung setelah sholat zuhur? Jawabannya, kalau sengaja, ya jangan. Karena apa yang dilakukan Rasulullah SAW, antara waktu jamak dan qasar itu tidak disela dengan dzikir, ataupun tidak disela dengan sholat sunnah yang lain. Ini langsung. Kecuali misal habis sholat zuhur tadi berjamaah di masjid, waktu safar lupa dia. Habis mungkin lagi makan, aku belum, nggak apa, langsung. Ya, nah tidak mengapa posisi seperti itu. Tapi kalau sengaja, maka tidak benar, justru menjadi sunnah. Nah. Kemudian, apakah ketika seseorang terjatuh kepada kesyirikan tanpa disadari karena kejahilan? Jadi, seseorang terjatuh pada kesyirikan tanpa disadari karena kejahilan, terus meninggal dunia, apakah anak soleh yang ditinggalkan tidak bisa meringankan dosa-dosa orang tuanya? Nah, tentang adakah uzur seseorang itu terjatuh syirik karena tidak tahu? Jawabannya nggak ada. Karena memang sebagai orang jahiliyah kan, jadi dia bahkan merasa kalau itu sudah jelas-jelas sudah ada penyeru ya. Allah kan tidak akan pernah mengadab siapapun hamba ini sampai Allah utus Rasul. Lah agama sudah sempurna. Apakah kemudian ada kemudian uzur buat kalian? Karena saya itu nggak tahu, nggak mau belajar. Bisa jadi kemudian
mengisolasi diri seperti orang-orang Badui, nggak boleh siapapun masuk karena takut budaya apa ini. Nah, ini nggak bisa. Allah tetap mengazab dia. Ya, nah, jadi nggak ada uzur ya. Nah, kalau memang betul dia terjatuh pada syirkul akbar, ya anak tadi ya nggak bisa, nggak boleh dia meminta ampun kalau betul-betul apa? Dia terjatuh pada syirkul akbar, betul-betul begitu, bukan dzan lah ya. Nah, jadi bukan dzan. Orang tua Rasulullah SAW saja masuk dalam neraka, yang dimana apa? Rasulullah SAW memintakan ampun tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah, di mana Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, nah, disebutkan di situ pada surat At-Taubah, maka nalin nabi walladzina amanu, tidaklah pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada orang-orang yang mereka apa namanya? Mati dalam keadaan menyekutukan Allah, kafir. Ya? Walaupun dia orang dekatnya. Itu disebutkan begitu oleh Allah Taala. Walaupun orang dekat. Ini disebutkan Allah demikian. Nah, jadi disebutkan di situ pada ayat 113, maka dari Nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Nah, jadi tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada orang musyrik, walau kanu uli qurba, walaupun mereka itu kerabat. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah benar-benar jelas bagi mereka, sesungguhnya mereka ashabul jahim. Ya kan? Pelaku syirik jelas. Benar. Orang kafir jelas. Tak boleh kita mintakan ampun. Jadi kalau sudah mati kan sudah. Beda kalau dia masih hidup, mintakan hidayah. Ya. Jangan pakai dalil Nabiullah Ibrahim. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idah. Tidaklah tatkala Nabiullah Ibrahim memintakan ampun kepada bapaknya, karena itu sudah janji dia. Wa'adaha iya, mau'id, janji yang sudah dia ikat kepada bapaknya. Falamma tabayyana lah annahu aduwwu lillah tabarra'a min. Nah, tapi adapun setelah jelas bagi Ibrahim ternyata dia musuh bagi Allah, Ibrahim pun berlepas diri. Inna Ibrahim la'awwahul halim. Karena Ibrahim adalah Nabi yang penyantun, ya. Jadi jelas-jelas tidak dibenarkan, nggak bisa. Kalau jelas terjatuh pada syirkun akbar. Nah, bagaimana dengan kita yang dulu pernah bersenandung dengan yang mengandung unsur-unsur kesyirikan karena ketidaktahuan kita? Senandung dengan bait-bait syair begitu ya? Apa begitu yang mengandung unsur kesyirikan? Ya taubatan nasuha, nggak ada lain. Kalau memang betul-betul isi-isi mungkin bait-bait yang kita ucapkan apa namanya itu apa mengandung kesyirikan, maka taubatan nasuha. Bolehkah sholat berjamaah di masjid tapi di luar bagian utama masjid? Di emperan karena khawatir covid, sholat di rumah. Takut covid kok sholat di masjid, ngeyel jadi. Ya, karena dapat uzur kok. Sudah takut ya sholat di rumah. Kan jelas. Ya. Wa yu'dzar, diberikan uzur. Tidak melakukan sholat Jumat dan berjamaah bagi orang yang sakit dan takut kalau dia terkena sakit, dan itu tanpa khilaf. Sudah jelas kok. Sudah takut tetap sholat di emper, ya jelas banyak di kekurangannya nanti, tidak nyambung softnya dan yang lain-lain. Ya, baik. Jadi kalau kemudian posisinya masjid yang diberlakukannya prokes tentu lebih afdal dibanding masjid yang tidak ditetapkan. Jangan kebalik. Seakan-akan kita wah yang softnya ini, wah ini baru mantap ini. Keliru, kebalik. Ya. Jelas misi apa namanya kaidah-kaidah dalam fikih.
hanya pondasi semangat saja. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.